Sepanjang sejarah umat manusia, kita telah melewati berbagai krisis, pandemi, perang dunia, hingga krisis ekonomi global. Namun, semua itu belum seberapa dibandingkan dengan satu puncak bencana yang telah diperingatkan oleh seluruh nabi sejak zaman dahulu. Dengan saya Fir Dokumentari, mari kita bahas lebih detail berkaitan dengan 10 ayat pertama Surat Al-Kahfi, sebuah era manipulasi realitas terbesar. Fitnah Dajjal. Dajjal dirancang oleh Allah sebagai ujian pamungkas. Fitnah terbesar di akhir zaman untuk menyeleksi siapa yang benar-benar mampu mempertahankan imannya. Ia bukan sekadar tiran militer. Ia adalah manipulator ulung yang mampu mengendalikan alam, menghidupkan yang mati, dan membalikan logika dunia. Namun, di tengah keputusasaan itu, Nabi Muhammad memberikan satu jaminan pertahanan yang mutlak. Beliau menjamin, siapapun yang menghafal dan memahami 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya, mengapa 10 ayat ini? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya hingga mampu menahan gempuran tipu daya terbesar di bumi? Mari kita bedah protokol penyelamatan ini dalam Fir Dokumentari. Protokol pertahanan ini dimulai dari ayat pertama. Ayat ini menegaskan sebuah fondasi yang sangat krusial. Tidak ada satupun kebengkokan atau kesalahan dalam Al-Quran. Saat Dajjal turun, ia akan menggunakan retorika tingkat tinggi untuk mencaci maki dan memutarbalikkan isi Al-Quran. Ia akan menyajikan logika yang seolah-olah masuk akal untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu salah atau usang. Dajjal akan menebar keraguan. Bagaimana mungkin manusia yang tercipta dari tanah bisa menjadi bahan bakar api? Padahal, api butuh oksigen. Jika kita tidak memiliki keyakinan mutlak pada ayat pertama ini, logika kita akan mudah runtuh oleh argumen saintifik semu. Ayat pertama adalah jangkar, berlanjut ke ayat kedua dan ketiga. Di sini, Allah menginstruksikan tentang ancaman siksaan yang keras, sekaligus membawa kabar gembira berupa surga. Dajjal datang membawa ilusi. Ia membawa surga yang hakikatnya adalah kemaksiatan dan neraka, serta membawa neraka yang hakikatnya adalah keselamatan. Mereka tahu bahwa Dajjal hanya berkuasa di bumi selama 40 hari. Sangat tidak rasional menukar 40 hari dengan siksaan kemusyrikan yang kekal. Memasuki ayat keempat dan kelima, kita berhadapan dengan inti kesesatan Dajjal. Salah satu fitnah terbesarnya adalah klaim ketuhanan. Dajjal akan menyebarluaskan narasi bahwa Tuhan memiliki anak, bahkan berani mempermainkan dan menghina posisi Nabi Isa. Namun, ayat kelima membongkarnya dengan telak. Segala yang keluar dari mulut Dajjal hanyalah karangan belaka. Ayat keenam memberikan instruksi yang sangat berat secara emosional. Sebuah karantina psikologis. Jangan hancurkan dirimu karena bersedih hati memikirkan mereka yang berpaling. Jangan biarkan ikatan emosional membuatmu ragu. Pada ayat ke-7 dan ke-8, kita diajarkan memahami realitas dunia. Allah memberikan kuasa kepada Dajjal untuk mengendalikan apapun di bumi. Ketika sebuah negeri menolak Dajjal, ia akan melepaskan katastrofi bencana mengerikan. Tanah menjadi benar-benar kering, tandus, dan sumber air mengering. Namun, ayat ke-8 menegaskan, pada akhirnya, apapun di bumi memang akan dikembalikan oleh Allah menjadi tanah yang kering dan tandus. Dan akhirnya, kita tiba pada puncak instruksi di ayat ke-9 dan ke-10. Mengapa dinamakan surat Al-Kahfi atau gua? Ini adalah protokol utama saat kemunculan Dajjal sudah viral di mana-mana. Perintah mutlaknya hanya satu. Lari dan berlindung. Sembunyilah ke gunung-gunung. Masuklah ke dalam rumah dan kunci pintu rapat-rapat. Tugas umat mukmin pada masa itu hanyalah bertahan hidup. Umat Islam harus bertahan hingga tiba masanya Allah menurunkan Nabi Isa dan bangkitnya Al-Mahdi. Hanya dua manusia mulia inilah yang pada akhirnya membuat Dajjal ketar-ketir, lari terbirit-birit, dan menemui ajalnya di gerbang Lud. 10 ayat pertama, Al-Kahfi adalah roadmap, protokol penyelamatan darurat, dan cetak biru mental untuk mempertahankan kewarasan. Inilah gaya baru belajar tafsir, menyatukan sejarah masa lalu dengan tantangan masa depan, agar belajar tafsir semakin related dan penuh kesan. Sudahkah kita menyiapkan hafalan dan pemahaman 10 ayat ini? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Fir Dokumentari